Halo, halo. Pertanyaan saya lagi, kembali lagi ya. Apakah Anda sudah diajarkan NMR untuk proton saja? Proton itu HNMR. Itu Iya, Bu. sudah diajarkan tidak sama Pak Yatno ataupun Pak Tukiran? Sudah, Bu. Sudah. Oke, untuk kelas A sudah. Kelas KD? Sudah, Bu. Kelas KD sudah. Oke. Kalau sudah, tapi beliaunya masih meminta untuk dijelaskan kembali begitu ya. Jadi saya yang memantapkan terkait dengan proton dan karbon untuk NMR, kemudian untuk MS setelahnya dari NMR karena interpretasi untuk NMR agak gampang-gampang susah seperti itu ya. Jadi saya memulainya mungkin sekilas saja ya. Saya ingin mengetahui apakah Anda sudah menguasai terkait dengan proton NMR gitu ya. Mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh bapak-bapak sebelumnya begitu ya, bahwa penentuan struktur molekul tidak hanya menentukan UV menggunakan spektroskopi UV, IR begitu ya, ataupun MS dalam penentuan struktur molekul, tetapi justru peran utamanya adalah di NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. NMR ini ada beberapa jenis NMR begitu ya, mulai dari proton NMR atau HNMR, kemudian ada karbon NMR, kemudian ada dua dimensi begitu ya, entah itu HMBC, HMQC, toksi, kosi, rosi, nosi, dan seterusnya. Nah, untuk anak S1, interpretasi hanya terbatas pada proton dan karbon NMR saja. Jadi hanya satu dimensi saja, begitu. Tetapi kalau untuk sampai HMBC, HMQC itu biasanya dipakai untuk mahasiswa yang mengidentifikasi senyawa bahan alam, gitu ya, untuk memastikan posisi dari gugus fungsi tersebut letaknya itu ada di mana. Kemudian kerangka atau strukturnya dari senyawa bahan alam itu termasuk golongan apa dan seterusnya, itu tidak cukup hanya satu dimensi saja. Tetapi kalau untuk anak sintesis seperti itu ya, karena sudah tahu produknya gitu ya, bahan dasarnya juga sudah tahu, apa namanya, penggunaan NMR hanya satu dimensi saja sudah cukup. Itu perbedaannya. Jadi kapan Anda menggunakan satu dimensi dan kapan Anda menggunakan dua dimensi. Itu. Nah, kalau misalkan Anda basicnya dari satu dimensi saja Anda tidak paham, maka seterusnya Anda tidak bisa mengidentifikasi. Jadi khusus untuk setelah UTS ini Anda akan banyak belajar terkait dengan interpretasi terkait dengan senyawa organik gitu ya. Tidak senyawa organik bahan alam tetapi lebih ke senyawa organik gitu ya. Entah itu dia golongan benzaldehid misalkan, kemudian golongan aromatis, golongan aldehid, golongan alkohol. Nah, itu nantinya Anda akan belajar dari situ. Dari situ Anda bisa, maka nantinya ketika Anda mengidentifikasi senyawa bahan alam itu pasti akan bisa. Jadi tolong belajar dari satu dimensi ini, kalau paham insya Allah nanti seterusnya akan Anda memahami. Jadi nanti saya padukan begitu ya antara NMR sama MS begitu ya, karena nanti itu terakhirnya itu adalah identifikasi suatu senyawa organik berdasarkan NMR dan MS di situ di RPS-nya seperti itu ya. PPT-nya sudah terlihat ya. Oke, ini saya mengawalinya dulu apa itu NMR begitu ya. Di sini sudah saya jelaskan tadi sebelum saya memulai untuk apa namanya perkuliahan bahwa NMR ini nantinya itu akan menggambarkan jenis atom, jumlah atom maupun lingkungan atom, gitu ya, entah itu proton maupun karbon. Kemudian instrumennya begitu ya didasarkan pada penyerapan gelombang radio. Kalau Anda mungkin pada saat IR dan UV beda begitu ya, dia menggunakan gelombang apa itu sudah diinfokan oleh bapak-bapak sebelumnya seperti itu. Kemudian NMR ini
Tujuannya adalah pasti yang pertama penting sekali itu adalah memberikan informasi terkait dengan senyawa kimia. Jadi Anda kalau misalkan hanya mengidentifikasi suatu struktur organik hanya sebatas UV ataupun IR itu tidak kuat gitu ya. Tetapi dengan adanya NMR itu tidak terbantahkan bahwa senyawa tersebut benar keberadaannya. Bahwa dia adalah golongan alkohol, golongan aldehid, dan seterusnya. Gitu ya. Itu juga bisa diaplikasikan begitu ya di dalam biokimia begitu kan untuk mengetahui konformasi hormon peptida atau polimer dinamis internal. Biasanya orang polimer itu ya untuk mengetahui sintesis polimernya sudah jadi atau tidak itu bisa mengidentifikasi menggunakan NMR. Jadi aplikasi dari NMR itu banyak sekali ya. Kita lihat di sini ada untuk drug design, ada untuk yang food quality, kemudian ada untuk mengetahui struktur dari biologi, gitu ya, biologisnya seperti apa, untuk MRI, dan untuk metabonomik. Jadi NMR ini penggunaannya sangatlah luas sekali. Gitu. Sehingga banyak orang untuk mengidentifikasi akhir dari suatu produk yang dihasilkan, itu pasti ujung-ujungnya kalau untuk mengetahui ikatan untuk mengetahui jenis struktur, kemudian gugus fungsinya itu sudah terbentuk atau tidak, begitu ya. Itu semuanya menggunakan analisis spektroskopi. Ini hanya sebatas pemahaman atau pengetahuan saja terkait dengan alatnya, begitu ya. Ini alat yang bisa Anda lihat bahwa di situ Anda bisa melihat apa namanya sampel ya, tub untuk isi sampel, begitu ya, bahwa minimal, begitu ya, minimal yang diperlukan untuk mengidentifikasi suatu struktur, satu proton itu mewakili 1 miligram. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa kalau senyawanya banyak, butuh berapa, kalau senyawanya besar gitu ya, MR-nya atau berat molekulnya, atau struktur molekulnya, jumlah karbonnya, jumlah H-nya itu banyak, bisa dipastikan bahwa untuk identifikasi ini juga memerlukan massa yang banyak gitu ya. Kemudian untuk pelarutnya sendiri begitu ya, Anda tidak bisa menggunakan pelarut seenaknya sendiri begitu ya. Anda di lab Bu ada kloroform, ada aseton, ada enheksan misalkan seperti itu. Kemudian Anda larutkan di dalam lab itu bisa larut dalam kloroform atau aseton. Nah, itu kalau nanti dibawa untuk mengukur NMR tidak bisa menggunakan itu. Kita harus menggunakan kloroform, aseton, metanol, ataupun sejenisnya itu harus menggunakan deuterium. Jadi kalau misalkan CHCl3 gitu ya, CHCl3 begitu. Nah, ini hanya ini diganti dengan yang namanya deuterium. Jadi CdCl3. Kemudian ada aseton. Anda kan sudah belajar aseton ya, jangan sampai lupa. Nah, seperti ini. Nah, ini kan harusnya kan C3H6O begitu ya. HH6O-nya ini diganti menjadi deuterium 6. Gitu. Jadi aseton D6. Begitu juga dengan benzena, ya kan? Hanya itu ada 6. Berarti benzena D6. Semuanya itu harus terbebas dari air atau H, begitu ya. Kalau Anda misalkan nanti ketika membawa sampel diukur untuk NMR-nya, kemudian Anda bilang pelarutnya saya bawa sendiri Bu dari lab, misalkan seperti itu. Ya, dilihat dulu dari labnya itu dia itu apakah pelarut CHCl3 yang masih ada hanya ataukah sudah deuterium. Kalau misalkan Anda menggunakan hanya di lab, gitu ya CHCl3 atau aseton, yang dalam bentuk apa namanya ada atom hanya begitu ya belum diganti deuterium itu pada saat Anda identifikasi dengan NMR begitu ya ketika ada identifikasi maka yang teridentifikasi bukan hanya dari senyawa kalian tetapi hanya dari pelarut. Jadi nanti diacak-acak hasilnya dengan adanya proton dari pelarut tersebut. Maka pada saat identifikasi senyawa menggunakan NMR itu harus terbebas dari
H atau terbebas dari air gitu. Jadi semuanya harus mengandung deuterium. Itu apa namanya syaratnya gitu ya. Kemudian syarat pengukuran sampel harus sangat murni, begitu ya. Kalau tidak murni, maka kelihatan apa namanya seperti rumput bergoyang, begitu ya. Jadi harusnya misalkan di dalam spektranya itu ya keluar doublet-doublet, misalkan seperti itu yang harusnya murni. Mungkin ketika dia itu tidak murni ada kecil-kecil di sini, begitu ya. Nah itu yang mengganggu dalam proses identifikasi. Makanya kayak Wahyu mungkin ya atau Mawar atau Rama kalau pada saat mengukur NMR kemudian saya bilang sampel diambil kembali, nah itu berarti ada apa namanya ada sesuatu yang terjadi di dalam sampel tersebut begitu. Jadi entah itu dia tidak murni atau masih ada pengganggu dari lemaknya kah atau yang lain. Kalau senyawa murni semua spektranya soft gitu ya, cantik sekali ketika diidentifikasi. Itu. Kemudian jenisnya gitu ya, jenisnya NMR begitu ada NMR yang zaman dulu gitu ya. Zaman mungkin masih angkatannya Pak Yatno atau Pak Tukiran begitu ya. NMR-nya itu masih 100 MHz. Jadi masih kecil sekali. Jadi ketika mengidentifikasi senyawa yang BM-nya 300-an begitu ya, itu tidak bisa teridentifikasi. Namun sekarang minimal ya, minimal itu adalah 400 MHz. Dan paling besar itu adalah 800 MHz. Di Indonesia, NMR itu tidak banyak begitu ya, yang ada di Unair itu hanya 400 MHz. Jadi kalau sudah BM-nya di atas 600, dia tidak bisa mengidentifikasi. Tapi kalau yang ada di UI, dia ada 800 MHz, dia bisa sampai melihat ikatan peptida seperti itu ya, melihat BM yang bisa sampai 600 apa berat molekulnya gitu. Kalau untuk yang 600 itu ada di ITB. Jadi yang hanya punya di Indonesia itu hanya ada di UI, di UGM, UI, Unair sama ITB. UGM ada tapi sudah almarhum gitu ya. Jadi sudah tidak bisa digunakan. Jadi hanya tiga ini yang bisa digunakan di Indonesia dan selebihnya ada di luar Indonesia seperti itu. Jadi untuk penggunaan NMR itu memang sedikit. Oh sama ini apa BRIN ya, BRIN sudah punya juga. Nah, ini yang bisa Anda lihat data mentahnya ya. Jadi kalau misalkan Anda melihat di labnya langsung begitu ketika identifikasi menggunakan spektrum NMR itu masih kayak gini. Nah, spektranya itu kayak detak jantung orang kalau pada saat dilihat ininya ya, detak jantungnya seseorang begitu ya, itu kan seperti ini. Tapi kalau ketika dia sudah masuk ke dalam transformasi Fourier-nya itu langsung dia teridentifikasi dengan sinyal yang sangat bagus begitu ya. Entah itu doublet, entah itu triplet, entah itu multiplet dan seterusnya. Jadi awalnya data mentahnya itu seperti ini. Jadi memang benar apa namanya kacau seperti itu ya, baru masuk ke spektrum NMR, pengubahan data mentah menjadi spektrum NMR kelihatan mana ini pelarutnya, mana ini struktur dari senyawa tersebut. Begitu. Kemudian ada sebagai larutan standarnya, begitu ya, atau yang disebut dengan TMS. Jadi TMS ini harus kelihatan, begitu ya. Kalau misalkan seorang operator NMR kalau tidak tahu TMS-nya di sebelah mana, berarti dia tidak bisa menjalankan instrumen tersebut, gitu ya. Trimetilsilan itu posisinya selalu ada di 0 ppm. Kalau seandainya dia bergeser, maka itu harus distandarisasi kembali alatnya, begitu ya. Kemudian saya mau tanya, Anda kan sudah katanya belajar proton, begitu ya. Di sini ada semakin ke arah sini, begitu ya. Saya menuliskannya warna hijau ini, tanda panah ini. Setiap inti H atau proton yang kerapatan elektronnya lebih rendah dari trimetilsilan,
akan memiliki frekuensi lebih besar dari TMS. Saya mau tanya, semakin menjauhi TMS, dia ini semakin dishielding ataukah lebih shielding? Pertanyaan saya. Diajari enggak ya? Dishielding sama shielding. Halo, kok menang kabeh ngene iki? Piye? Nah, terus dosen ini ngajari apa wingi rek? Apa rek kalian enggak paham sama sekali? Semakin jauh itu dishielding. Berarti. Semakin menjauh, dia akan dishielding, begitu ya. Jadi nanti kita akan belajar istilah dishielding sama shielding. Semakin menjauhi nilai TMS, maka dia akan sifatnya adalah dishielding. Kalau dishielding seperti apa? Nah, itu nanti kita akan bahas seperti itu ya. Oke ya. Semakin menjauhi TMS, dia akan semakin dishielding. Kalau mendekati TMS, berarti dia semakin shielding. Jadi gugus-gugus apa saja yang ada di shielding dan yang berada di posisi shielding itu nanti akan saya infokan. Begitu ya. Mungkin sebelumnya dosen yang sebelumnya belum atau saya akan melengkapi itu. Kemudian untuk pelarut begitu ya. Anda sudah harus memahami, mungkin harus cross check gitu ya di googling atau di yang lainnya bahwa pelarut yang kita gunakan itu tergantung dari senyawamu itu larutnya dengan apa, gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda senyawa saya, Bu, larutnya sama kloroform, berarti berapa nilai pergeseran kimia untuk kloroform, begitu ya, Anda sudah harus tahu, yaitu di posisi 7,26. Jadi ketika Anda nanti menginterpretasi senyawa, kemudian ada sinyal singlet, begitu ya, di sekitar 7,26, maka dia ini adalah pelarutnya dari CdCl3. Kemudian ada lagi yang aseton D6. Dia posisinya ada di mana? Kalau misalkan Anda diajarkan dari yang kemarin, pertanyaan saya pelarut untuk aseton berapa ya pergeseran kimianya ya? Tahu enggak? Dan dia tuh keluarnya apakah singlet ataukah doblet atau seperti apa? Enggak diajari tarik. Karena ini ya apa organik ini memang apa kalau interpretasi di NMR itu lemah, banyak yang lemahnya. Makanya mungkin bapak-bapak yang sebelumnya ngajarinya hanya sebatas kasaran saja, dasar ya. Tetapi sebenarnya kedalamannya itu banyak sekali begitu. Jadi Anda harus belajar aseton di 6 begitu ya, itu berada di daerah 2,4 sekian dan itu keluarnya adalah multiplet. Jadi ada 5 ya, minimal 5 begitu saya anggapnya multiplet. Entah kalau kalian misalkan 5 mau mengatakan apa namanya? Apa ya? Kalau 5 ya. Kalau 3 kan triplet. Nah, kalau 4 kuartet, kalau 5 apa? Multiplisitasnya untuk 5 apa ya? Kan kalian udah belajar. Septet, Hah? Septet? Masuk septet. Ayo sektet, dibuka lagi. Apa? sektet. Quintet. Quintet. Oke ya. Jadi dia itu adalah quintet. Itu sampai lali loh ya. An
Jadi nanti tolong ya dipelajari kembali, dibuka lagi ya catatannya. Mungkin nanti akan saya lengkapi lebih lengkap lagi begitu ya bahwa nanti ketika aseton D4 di sekitar 2,45 atau 2,43 begitu dan itu keluar quintet atau multiplet saya anggapnya kalau lebih dari 4 itu sudah multiplet begitu ya itu berarti dia sinyalnya di daerah 2,4. Oh ini miliknya aseton. Kemudian kalau misalkan dia miliknya alkohol atau metanol juga pergeserannya berapa dan seterusnya. Air berapa. Jadi nanti tolong dicek begitu ya ketika nanti saya misalkan mengeluarkan spektra kemudian Anda tak suruh identifikasi begitu Anda harus tahu oh posisi ini adalah punyanya dari pelarut berarti ini bukan punyanya senyawanya. Begitu. Gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah contoh-contoh sinyalnya ya. Saya tidak perlu menjelaskan, gitu ya. Saya mau tanya nih, yang ini tuh apa ya? Ada 6,331, ada 6,326. Ini termasuk apa ya? Halo? Terus apa rek mau pelajari rek? Mengenai ini rek. Pergeseran kimia. Apa? Apa Pergeseran tadi? kimia. Pergeseran kimia. Pergeseran kimia, oke. Pergeseran kimia. Nah, cara menghitung pergeseran kimia nih. Ya, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di dalam satu sinyal tersebut. Bacanya apa ya tadi ya? Kalau 6 ya. Kalau 5 kan kuintet, kalau 6 tadi apa? Depannya S. Sextet. Sextet. Sextet ya, oke ya, sextet. Nah, kalau seperti ini, kemudian untuk saya menyuruhnya berapa sih nilai pergeseran kimia dari sinyal sextet ini bisa menjawab gimana cara menghasilkan delta H-nya ini? Yo, gimana? Halo? Kalau seperti ini, cara menghitung pergeseran kimia gimana? Yang kelasnya Pak Tukiran, itu kelas apa ya? Kelas D? Ya Bu Kade Bu. Heeh, Iya, Bu. KD. Ya, diajari nggak pergeseran kimianya ini, cara menghitungnya? Halo, ayo rek ngomong. Oh. Belum atau tidak? Belum atau sudah? Tinggal menjawab belum atau sudah loh, kok gak paham tuh. Kalau yang KA, Pak Yatno berarti ya? Sudah? Untuk yang dari Prof. Tukiran belum, Ibu. Oke, jadi Pak Tukiran belum. Yang KA? Untuk menghitung pergeseran kimia itu pakai rumus, Bu. Lah, pusat rumus barang. Oke ya, kalau misalkan seperti ini, begitu ya, Anda sudah bisa melihat ini banyak ya pergeseran kimia di sini, ada banyak ini malah ini saya anggap sebagai multiplet begitu. Kemudian ini ada juga dan ini. Nah, ini cara menghitungnya bagaimana begitu ya. Anda bisa menghitung semuanya ini satu persatu, jadi ini di total begitu ya. 6,331 di total ditambahkan sampai ke 6,305 begitu. Setelah itu kalian bagi menjadi 6. Nah, itu akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Nilai pergeseran kimia itu harus 4 angka di belakang koma, tidak boleh 2 angka di belakang koma. Jadi seperti ini itu salah. Jadi yang benar itu adalah misalkan 6,331 dijumlahkan ini kan dibuat segini. Ya, begitu ya. Jadi 6,3310 begitu ya. Kemudian 6,3052 misalkan seperti itu. Harus 4 angka di belakang koma. Kalau karbon, satu angka di belakang koma tidak ada masalah. Gitu ya.
Jadi ini kamu total semua, kemudian dibagi menjadi 6, ya kan? Karena ini total ada 6. Jadi dalam satu sinyal ini ada 6 pergeseran kimia, kalian total, kemudian kalian bagi menjadi 6, maka itulah yang nantinya delta H itu yang dipakai dalam satu sinyal ini. Gitu. Itu ya cara menghitung pergeseran kimianya nantinya. Kemudian yang ini apa ya namanya ya? Ada ini. Ada 0,89, ada 0,92, ada 2, ada 2, ada 2. Nah, ini disebut apa ya? Kalau ini sudah dianggap pergeseran kimia, kemudian kalau yang ini dianggap apa? Loh, kok menengai? Ayo, Luas dianggap apa? areanya. Apa, Nduk? Luas area. Luas area atau disebut dengan apa ya? Integrasi NMR. Yes, integrasi. Betul ya. Jadi, dia ini disebut sebagai integrasi. Integrasinya berapa? Begitu ya. Di sini ada di sinyal E yang memiliki 6 puncak, begitu ya, atau yang disebut memiliki 6 sinyal atau 6 pergeseran kimia, begitu ya. Itu ada 0,89. Nah, kalau misalkan dibuat seperti ini disebut sebagai integritas, gitu ya. Maka perbandingannya integrasinya berapa ya integritas sampai integrasinya? Perbandingannya berapa ya ini? Jadi ini dianggap satu begitu ya. Jadi 0,89, 0,92 itu yang habis dibagi begitu ya. Jadi ini perbandingannya adalah satu, satu, dua, dua, dua. Jadi satu, satu, dua, dua, dua. Itu perbandingan dari masing-masing integrasinya. Seperti itu. Nah, pengertian dari satu, satu, dua, dua nanti akan saya lanjutkan penjelasan seterusnya. Ini gitu ya. Nah, itu terkait dengan saya ingin memahami Anda terkait dengan protonnya kemarin, gitu ya, yang sudah diajarkan. Nanti di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja antara chemical shift, integrasi, multiplisitas, sama konstanta kopling, ya. Ini bisa Anda pelajari parameter dari spektrum NMR, itu nantinya Anda akan belajar terkait dengan gugus fungsinya. Kemudian tadi sudah belajar terkait dengan integrasi yang katanya tadi temanmu begitu ya. Itu pengertian dari jumlah hanya. Nah, kemudian multiplisitas yang tadi kan Anda mengatakan singlet, doublet, triplet, kuartet dan kuintet dan seterusnya. Itu adalah hubungan antar atom hanya begitu. Kemudian ada konstanta kopling itu adalah jenis hubungan antar hanya. Itu biasanya stereokimianya gitu ya. Kalau konstanta koplingnya 4 itu apa? Kalau 2 itu apa? 6 itu apa? Itu biasanya untuk mengetahui jenis hubungan antar H dan itu digunakan untuk senyawa golongan aromatis. Ya. Kemudian ada sinyal proton yang perlu Anda ketahui, dia dimulai dari 0 ppm hingga 15 ppm. Ada beberapa kondisi, kalau senyawa yang golongan asam promanoat itu bisa sampai 19 ppm. Oke, ini tidak perlu saya jelaskan ya, ini hanya ini nanti kalian bisa lihat dari PPT saya. Karena Anda sudah diajarkan itu, gitu ya. Jadi saya tidak terlalu banyak. Saya ingin langsung ke aplikasinya saja nantinya. Ini tadi ya sudah Anda jawab tadi Mawar sama siapa tadi yang menjelaskan bahwa ini adalah pergeseran kimianya, begitu ya. Dan itu minimal 4 angka di belakang koma. Jadi kalau 2 angka di belakang koma atau bahkan 1 angka di belakang koma, saya pastikan itu nantinya perhitungannya akan mengalami kesalahan yang besar. Jadi kalau proton itu harus 4 angka di belakang koma, kalau karbon 1 angka di belakang koma. Nah ini tadi ya, yang oh, ini sebelum masuk yang tadi. Nah ini yang perlu digarisbawahi ya, poin 3 ini. Semakin rendah kerapatan suatu elektron di sekitar inti,
maka semakin besar nilai deltanya. Jadi bisa Anda pahami atau bisa Anda ringkas begitu ya, bahwa semakin besar delta H-nya, dia semakin dishielding, ya, berarti semakin dishielding, semakin menjauhi TMS atau semakin jauh begitu, maka nilai deltanya itu akan menjadi sangat besar. Jadi semakin besar nilai D-nya, delta D-nya, maka delta H-nya, maka kerapatan elektronnya itu akan semakin rendah. Dan pastinya itu akan semakin menjauhi inti atomnya. Nah, itu struktur atau gugus-gugusnya apa aja ya yang jauh dari kerapatan elektron seperti itu. Itu nantinya hubungannya sama dishielding dan shielding. Nah, ini yang bisa Anda lihat pengertian dari ini. Ini adalah nilai dari delta H-nya, gitu ya. Mulai dari 0 sampai 12. Semakin ke arah mendekati TMS, berarti ini kan TMS-nya ya. Ini TMS-nya, saya ulangi lagi, TMS itu adalah trimetilsilan sebagai larutan standarnya. Maka dia semakin mendekati TMS di sini, maka dia akan menjadi shielding. Kerapatan elektron itu akan semakin meningkat. Kemudian Higher field itu apa ya maksudnya ya? Bisa dijelaskan ke saya. Higher field maksudnya apa ya? Tadi ada yang ngomong kok ngomongin luas area atau apa itu? Ya apa? Proton yang menyerap energi pada H0 tinggi, Bu. Proton yang menyerap apa Mbak? Proton yang menyerap Energi pada H0 tinggi. pada H0 tinggi. Pada H0 tinggi. Maksudnya ya apa ya? Contohnya gimana? Gimana? Ayo, Rek, apa Rek? Proton yang menyerap energi pada kuat medan magnet yang tinggi, Bu. Jadi protonnya itu Mm-mm. terlindungi atau shielded, nanti pergeseran kimianya kecil. Iya, jadi daerah Highfield itu kayak semacam memiliki medan magnet, begitu ya, yang lebih kuat, sehingga atom itu akan mengalami perisai itu apa? Istilahnya perisai itu kayak semacam dia memberikan ini ya, luas areanya itu untuk menjadi lebih kuat, begitu ya. Jadi dipastikan dia itu pergeseran kimianya itu akan mendekati shielding. Kalau sudah higher field, berarti medan magnetnya itu akan menjadi kuat, maka dia itu akan mendekati nilai nol. Maksudnya seperti itu. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau dia di shielding, maka otomatis kerapatan elektron menurun. Dia mengalami di shielding, maka otomatis dia menjadi lower field. Ya, oke. Nah, ini contohnya untuk senyawa golongan vinil itu ya, pergeserannya itu sekitar 5 sampai 6. Aldehid itu sekitar 2 sampai 5. Kemudian asetilenik proton gitu ya, asetil itu berada di sekitar 2,5. Nah, ini contoh-contohnya yang bisa Anda lihat dari pergeseran kimia. Sorry, sorry. Oke. Kemudian, nah ini contohnya begitu ya. Kenapa sih kerapatan elektron itu bisa berkurang? Kenapa kerapatan elektron itu bisa bertambah dan seterusnya? Seperti itu. Ini saya contohkan. Contohnya adalah alkohol, ya, alkohol primer. Nah, ini kalian bisa lihat alkohol primer di mana saya menuliskan satu, oksigen adalah atom yang lebih elektronegatif dibandingkan C. Benar ya? Kenapa kenapa oksigen itu lebih elektronegatif daripada C ya? Anda bisa melihat ketika Anda menghitung
keelektronegatifan suatu atom di dalam satu golongan atau dalam satu periode begitu, semakin golongannya ke arah 7A atau ke 8, itu keelektronegatifannya semakin tinggi atau enggak ya? Makin tinggi, Bu. Semakin tinggi. Oke, dia golongan 6. Kemudian C itu adalah golongan 4. Maka bisa dipastikan bahwa oksigen itu memiliki elektronegatif yang sangat besar dibandingkan dengan C. Sudah satu itu. Kemudian poin kedua di sini, Anda bisa lihat. Kerapatan elektron C berkurang karena adanya efek induksi. Ya, pasti gitu ya. Dari O. Karena dia akan membentuk muatan positif di C-nya. Karena dia ditarik elektronnya oleh O, karena adanya keelektronegatifan yang tinggi, maka adanya suatu efek induksi yang menyebabkan apa? C menjadi elektropositif. Ya, jadi dia lebih elektropositif. Nah, karena C kekurangan elektron, maka elektron pada ikatan C sama H itu akan tertarik ke arah C, jelas gitu ya. Karena apa? Atom H ini dia golongan satu, dia sangat lemah sekali ikatannya, maka mau tidak mau pasti dia akan ketarik oleh C ini. Gitu ya. Kemudian akan menjauhi H sehingga kerapatan elektron di sekitar H menjadi kecil. Nah, ini karena elektron dari H itu ditarik oleh C, maka H-nya itu akan menjadi sangatlah rendah sekali. Nah, maka dalam terminologi penentuan NMR, begitu ya, baik C dan H dia tidak terperisai. Makanya itu tadi ya, istilah kata terperisai sama tidak terperisai. Itu contohnya maksudnya dari kata-kata yang saya buat ini. Jadi karena dia tidak terperisai baik C maupun H-nya tidak terlindungi seperti itu, maka dia posisinya akan berada pada posisi dishielding atau dia akan menjauhi dari larutan standarnya yaitu trimetilsilat. Itu maksud dari terperisai atau tidak terperisainya, kemudian apa pengertian dari efek induktif yang menyebabkan dia itu harus berada di posisi dishielding ataukah pada posisi shielding. Paham sampai sini? Paham ya insya Allah. Oke, nah ini kalian bisa lihat. Contoh pergeseran kimianya. Nah, di sini ada 5, ada 3, ada 0, dan di sini ada pelarutnya. Gitu ya, ada CHCl3. Nah, di sini ada kloroform, dia itu ada di jumlahnya 2, gitu ya, di metana, kemudian ada klorometana, kemudian ada CH4, itu adalah metana. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok di klorometana itu dia letaknya lebih di shielding dibandingkan dengan metana? Yang bisa menjawab? Ya, izin menjawab Bu Rati. Karena Ya, kan di Ilham. CHCl3 itu kan ada Cl-nya Bu. Sementara Cl kan itu kan masuk golongan 7. Jadi kayak elektronegatifannya kan tinggi. Jadi dari atom C-nya itu akan apa ion positifnya dari C itu akan tertarik kuat oleh dari L3-nya. Jadi semakin jauh dari TMS-nya itu Ibu. Mm-mm. Oke ya, jadi karena atom Cl yang merupakan lebih elektronegatif begitu ya, menjadikan C pada metana ini menjadi sangatlah elektropositif. Sehingga dia menjadi tidak terperisai. Makanya dia mengalami proses di shielding. Beda dengan metana. Metana ini nggak ada yang menarik ya kan? Nggak ada yang menarik. Hanya aja dia lemah begitu ya. Semua tertarik pada C saja. Tidak ada yang sifatnya elektronegatif, sehingga dia lebih ke shielding, gitu ya. Jadi tadi apa yang dikatakan oleh Ilham itu sudah benar, begitu ya. Oke. Kemudian ada lagi yang ditanyakan sebelum saya pindah ke slide berikutnya. Ini saya catat ya yang jawab berapa. Kita nggak pilih.
Oke. Nah, ini contoh ikatan hidrogen pada sinyal OH dan NH. Ya, pada sinyal NH maupun OH. Ini bisa kalian lihat, bisa Anda pelajari. Ini adalah senyawa golongan asam karboksilat, begitu ya. Ada gugus OH, ada gugus karbonil, dan ada atom CH3. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa ikatan hidrogen dalam larutan pekat bisa melepaskan protonnya, sehingga sinyal pada NH sekitar 3,5 dan OH ada di sekitar 4,5. Pertukaran proton antar molekul itu memperluas puncaknya nantinya. Nah, itu yang mempengaruhi. Jadi nanti sinyalnya itu biasanya adalah singlet Broad gitu ya. Nah, kalau nanti ada di daerah 4,5 begitu, kemudian ada singlet Broad, nah itu biasanya dia adalah golongan OH. Kemudian kalau ada di sekitar 3,5 ada singlet Broad, itu biasanya adalah ada NH. Itu ciri-cirinya kalau di dalam suatu spektrum NMR. Gitu ya. Kemudian Anda juga bisa melihat sinyal yang memiliki karakter, begitu ya. Adanya sinyal hidroksi dan amina. Ini kalian bisa lihat sinyal yang berbentuk lebar karena adanya ikatan hidrogen, tergantung dengan konsentrasi. Nah, alkohol yang termasuk alifatik begitu ya, dia golongan amina, jadi ada amina, tapi dia memiliki golongan alkohol yang sifatnya adalah alifatik begitu ya, itu sekitar 0,7. Kemudian ada yang fenolik, begitu ya. Kalau kata fenolik berarti ada aromatisnya, maka dia sekitar 9 sampai 15. Kemudian ada asam karboksilat, kalau Anda nantinya ada C-karbonil, entah itu kemudian ada OH, berarti dia itu pergeserannya itu akan mengalami disilting sekali, begitu. Itu biasanya di atas 12 ppm. Itu ciri-cirinya. Jadi nanti ketika Anda misalkan punya proton, kemudian ada yang satu sinyal, begitu ya, dia prosesnya itu ada di disilting sekali, atau satu sinyal singlet, dia berada di posisi di atas 12 ppm, berarti bisa dipastikan dia itu memiliki gugus karbonil, entah itu aldehid, entah itu asam karboksilat, entah itu keton, entah itu ester, dan seterusnya. Intinya adalah senyawa-senyawa yang mengandung gugus karbonil. Itu ciri khasnya. Kemudian nantinya selain ada efek apa tadi itu induksi begitu ya. Kemudian ada efek resonansi. Nah, resonansi kalau ada kata-kata resonansi berarti itu adalah senyawa golongan aromatis. Nah, kalian mungkin sudah pernah saya ajari waktu polifungsi mungkin ya. Itu ada senyawa golongan aromatik, ada yang namanya gugus pendorong dan ada gugus penarik. Kalau dia sebagai gugus pendorong, nantinya itu arahnya kemana? Pada saat melihat konstanta koplingnya tadi ya, J koplingnya. Entah itu dia posisi orto para ataukah meta. Nah, itu yang nantinya bisa digunakan pada saat Anda menentukan NMR ya, 1D seperti itu. Ini kalian bisa lihat pada saat ada gugus aromatis, dia terikat gugus. Ada senyawa aromatis ya diikat atau ada substituen gugus OH-nya. Nah, Nia ini sebagai pendorong atau penarik elektron ya, masih ingat kan? Jadi kalau Anda misalkan belajar organik begitu ya, organik satu duanya juga sampai hilang ya, begitu ya. Karena apa? Karena ketika Anda semester 5, semester 6, kemudian Anda difokuskan kepada
misalkan kimia bahan alam atau sintesis atau penentuan struktur molekul itu dikuatkan dulu di organiknya, begitu ya. Nah, kalau seperti ini kan langsung masuk ke senyawa dengan topiknya adalah senyawa aromatis. Kayaknya saya sudah pernah mengajarkan ke kelas A ya. Nah, kalau misalkan dia golongan ada gugus OH yang terikat pada aromatis, nah itu dia adalah apakah pendorong, apakah nanti dia penarik elektron atau bagaimana? Nah, itu Anda harus tahu. Gitu ya, jadi nanti tolong dibuka lagi. Di sini saya menuliskan bahwa cincin vinil secara keseluruhan, vinil itu ini ya, sampai ke arung tuh. Cincin vinil secara keseluruhan dia lebih kaya akan elektron, betul. Gitu ya. Anda kalau belajar aromatis, pasti senyawa benzena atau aromatis itu pasti dia kaya akan elektron. Sehingga apa? Gugus OH atau atom O yang terikat pada aromatis ini dia akan menjadi elektropositif. Yang diteruskan nanti hanya juga menjadi sangatlah elektropositif. Itu ya. Ini mekanisme reaksinya bisa Anda lihat. Kemudian di dalam cincin vinil, begitu ya, vinil, Anda sudah tahu vinil, terjadi perbedaan distribusi muatan di mana posisi ortopara itu akan menjadi lebih elektronegatif dibandingkan pada posisi meta. Ini dua poin yang harus Anda pahami. Kemudian ada kebalikannya, begitu ya. Ini tadi kan OH, ada aromatis yang terikat oleh gugus OH, dan sekarang ini adalah aromatis yang diikat oleh aldehid, gitu ya. Cincin benzena, dia ini akan menjadi lebih miskin elektron karena ada gugus penarik elektron. Karena apa? Mungkin nanti Anda lihat di sini aldehid itu adalah sifatnya penarik elektron. Beda dengan yang fenol ya, beda dengan aromatis yang mengikat gugus OH ini. Dia lebih pendorong elektron. Maka apa namanya? O itu akan menjadi elektropositif atau cincin aromatis itu lebih elektronegatif. Tetapi kalau misalkan dia ini sebagai substituen tersebut itu sebagai apa namanya penarik elektron, maka otomatis cincin benzena ini akan miskin elektron, berarti dia lebih elektropositif. Kalau seperti ini, maka yang disukai di sini itu adalah posisi meta. Ya, karena apa? Karena posisi ortopara itu lebih elektropositif. Itu. Jadi perbedaannya di situ ya. Jadi nanti ketika Anda melihat ada cincin aromatis, kemudian dia diikat oleh gugus fungsi, entah itu pendorong atau penarik, Anda harus paham. Kalau dia sebagai penarik elektron gugusnya, maka aromatis tersebut akan lebih elektropositif, maka posisi ortopara tidak disukai. Yang disukai itu adalah posisi meta. Tapi kalau dia itu substituennya adalah gugus pendorong elektron, aromatis akan menjadi lebih elektronegatif, maka posisi ortopara itu akan menjadi sangat disukai. Jadi ada substituen kedua itu masuknya di posisi ortopara itu lebih disukai dibandingkan dengan posisi meta. Contohnya seperti ini. Ya, Anda bisa lihat. Contohnya seperti ini. Ada cincin benzena ya, ini ada gugus benzena itu sekitar 7,27 ya. Kemudian Anda bisa melihat di sini ada nitro gitu ya. Kemudian di sini ada toluen. Anda bisa lihat nitro dia lebih ke arah penarik elektron. Kalau dia sifatnya itu adalah penarik elektron, maka penurunan kerapatan elektron pada posisi orto dan para, maka dia itu tidak dilindungi, ya. Sedangkan pada posisi ini apa namanya pendorong elektron, begitu ya. Di sini ada OCH3, ya adalah toluen seperti itu ya istilahnya kalau ada aromatis diikat dengan OCH3 atau metoksibenzena, nah itu kan banyak istilahnya ya.
Nah, itu dia sifatnya adalah pendorong elektron, maka posisi ortopara itu sangat disukai, begitu ya. Dia terlindungi, maka sifatnya adalah seperti ini. Nah, maka kalau misalkan pertanyaan saya, kalau dia itu substituennya itu berada pada keadaan sebagai gugus penarik elektron, ya diperhatikan, kalau dia sebagai gugus penarik elektron, maka posisi ortopara ini otomatis dia sifatnya dishielding atau shielding. Di shielding, Bu. Dia di shielding. Oke ya. Kemudian sebaliknya, pada saat dia itu pendorong, maka yang mengalami di shielding itu adalah siapa ya? Meta, Ibu. Yang metal. Oke. Itu ya. Paham ya? Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah ini ya, gugus pengaktifasi dan pendeaktivasi. Istilahnya dia sebagai penarik elektron ataukah pendorong elektron. Nah, ini nanti ini sebenarnya sudah pernah saya ajarkan di Pak Syafid ya, di aromatis kalau nggak salah. Nah, sampai sini ada yang tanyakan sebelum saya masuk ke integrasi. Tadi sudah ada beberapa teman-teman yang menjawab integrasi. Oh, di bawahnya spektrumnya. Oke, ada yang tanyakan? Silakan kelas D, kelas A. Sudah paham ya, insya Allah sudah paham dengan penguatan saya sebelumnya didasari oleh Pak Yatno sama Pak Tukirat. Nah ini area di bawah setiap puncak ini ya berarti ya. Ini itu adalah jejak integrasi atau integralnya. Ya, di mana dia akan menginformasikan apakah dia itu termasuk CH ataukah CH3 ataukah CH2. Ya, bisa ditetapkan di situ. Misalkan seperti ini. Kalian bisa lihat ada senyawa ether ya, di mana ada posisi CH3-nya itu seperti ini. Hmm, Maka yang keluar di sini itu adalah perbandingan antara CH3 yang ini dengan CH3 yang ini misalkan saya buat R, ini R aksen gitu ya. Nah, ada CH3 yang merupakan alkilnya dari R aksen, ada yang dari R saja. Nah, ini jaraknya begitu ya, ada sisi ini ada dua space dan di sini ada 6 space. 6 space-nya itu dari mana ya? Tahu enggak ya? Ini maksudnya 26 ini apa ya? Luas areanya kah atau bagaimana kah? Dananya belajar integrasi. Bagaimana? Ya, Rek. Kan ini kelas KA sudah berapa orang? Kelas KD tadi 33. Dan 50 lebih. Wes, contohnya ini wes, lebih kompleksnya ini. Ada, saya kasih warna ini nih. Ada AA, kemudian ada B, ada C, ada D. Dengan adanya seperti ini.
Bisa dibantu saya menyimpulkan maksudnya apa? Ini rek apa rek? Halo, jarene wis mari integrasi. Di situ ada substituen alkohol, ada keton, ya. Kemudian ada yang 0,5 jaraknya ya, pas anunya puncaknya, pas area puncaknya. Kemudian ada 1,5. Ini maksudnya apa? Misalkan nih ini perbandingannya kan tadi ada yang bilang luas area Tora. Ayo ya. Misalkan ini paling kecil ya. Saya buat paling kecil ini dihabiskan berarti perbandingannya 1 banding berapa ini? Ayo, halo. 2, 2 terus 3, 3. Kemudian ini tiganya jadi berapa? Kok tak balik no hitung-hitungan SD lo ya. 3 dibagi Banding 6. 0,5 berapa? Berapa? 6. 6. Oke. Ada perbandingan 1 banding 2 banding 3 banding 6. Ini maksudnya apa ya? Ayo. Maksudnya apa? Maksudnya ini gitu ya. Gemes saya teman-teman. Kan ini diajari apa ae rek terusan rek dosen rek. Kalau misalkan ada struktur seperti ini, ada perbandingan 1, 2, 3, 6, berarti menyatakan satu ini, oh berarti ini menunjukkan bahwa CH3 itu jumlahnya hanya ada berapa? 1. Ada satu, kan tadi keterangan di sini loh, Nduk. Nah ini, menginformasikan tentang CH, CH2, ataukah CH3. Ya, paham ya ini ya ini diperhatikan. Kemudian masuk ke sini. Ya. Nah, berarti kalau ada dua ini berarti menunjukkan bahwa dia ini adalah CH apa? CH2. CH2 gitu ya. Nah, kemudian yang ini CH3 sorry, ini 3 sama 6. 6 ini miliknya siapa ya? Begitu kan? CH3 ada 3 ada 6. Nah, ini siapa ini? CH. CH, Bu. Punyanya CH. CH? Benar? CH3, Bu. Punyanya CH3. Terus bedanya apa ya sama CH3 satunya ya? CH3 6 ini sama 3 ini satu tadi apa bedanya? Ini loh, tadi ada warna-warna hijau nih loh, Rek. Kan ada A, B, C, D, ya kan? D ini 0,5 itu dianggap sebagai sinyal kan? Sinyal OH. Saya tadi bilang kalau OH itu adalah singlet dan itu broad dan biasanya puncaknya kecil sekali. Nah, itu adalah OH, di mana nilainya luas areanya adalah 0,5. Sehingga dibagi oleh eh, ini luas area yang gede-gede ini menjadi 1, 2, 3, dan 6. Satu ini itu miliknya D, ya kan? Berarti punyanya adalah, sorry, bukan CH3, punyanya OH, gitu ya. Nah, kemudian yang B, ya, yang B itu adalah CH3. Yang B itu adalah CH3, berarti dia ini yang apa? CH2 atau CH3? 1, 2 ini loh.
Yang C, CH2. CH2. Oke. Kemudian yang tiga ini. Itu adalah miliknya CH3, tetapi dia yang mengalami apa ya? Mengalami dishielding ataukah yang shielding? Yang mengalami, kalau deket C Silvia. karbonil kayak gini, berarti CH3 yang mengalami apa? Halo? Silvia. Tadi yang mengalami dishielding, betul ya. Jadi karbon yang mendekati atau yang paling dekat dengan C karbonil, hati-hati tadi kan sudah saya singgung. Kalau dia dekat dengan karbonil, otomatis C-nya itu dia mengalami dishielding ya, mengalami dishielding. Maka di sini CH3 ini itu adalah miliknya yang tiga ini. Oke. Kemudian barulah yang A ini, CH3-nya A ini, dia itu adalah mengalami proses shielding, begitu ya. Dia ada di posisi sekitar 1, sekian. Dengan jumlahnya dia adalah 6. Berarti kalau 6 ini menginformasikan bahwa CH3 iki lore ono loro. Dan posisinya adalah simetris. Makanya dia keluar hanya satu sinyal saja. Tetapi integrasinya itu adalah dua kalinya. Paham? Seperti itu. Gitu ya. Maksudnya dari gambar spektra ini. Itu. Kenapa kok CH3 ini kok enggak singlet seperti ini, Bu? Kok enggak dia terlepas dari sendirian. Jadi singlet begitu ya. Di sini CH3, sini CH3. Karena ini posisinya itu adalah simetris, maka dia ini akan keluar hanya satu singlet saja dan integrasinya itu adalah dua kalinya. Jadi nanti ketika Anda mendapatkan soal, dia itu tinggi sekali spektrumnya dan itu dia adalah dua kalinya atau tiga kalinya, berarti posisinya CH3 itu dalam satu lingkungan, ya, dalam satu lingkungan. Sehingga dia itu akan keluar hanya satu kali saja, tidak dua kali ataupun tiga kali. Tetapi kalau dia tidak dalam satu lingkungan, maka seperti ini, dia akan lepas sendirian, gitu ya. Dan apabila dia dekat dengan C karbonil, maka posisinya malah akan menjauhi TMS. Atau dia posisinya adalah di shielding. Begitu untuk integrasinya, sudah cukup ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke multiplisitas. Oke, sekarang kita masuk ke multiplisitas. Anda bisa lihat ini ada senyawa ester, gitu ya. Saya tuliskan juga ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan ada nomor 4. Pertanyaan saya yang pertama, tadi kan Anda mengatakan multiplisitas itu adalah menghitung jumlah atom H-nya, ya. Entah itu dia itu jumlah atom H tetangganya, kalau saya sih lebih menyebutkan seperti itu. Nah, nanti ketika dia nomor 1, nomor 2, 3, dan 4, dia keluarnya seperti apa? Pertanyaan saya, C yang nomor 2, karbonil ini, apakah di dalam sinyal proton dia akan mengeluarkan sinyalnya? Saya minta kelas D, karena kelas D ini kayaknya diam-diam mawon, begitu ya. Sebentar. Ada Nyoman di sini? Nyoman? Halo? Hilang? Kok Nyoman sampai? Gusti Putri, ada? Ya, Bu, ada. Ya, jawabannya apa, Mbak? Enggak, eh, enggak terhitung, Bu. Terhitung? Benar? Ketika Anda belajar multiplisitas, katanya sudah belajar ya? Sudah belajar belum ya? Sama Pak Tukiran kalau di kelas D, sudahkah sama multiplisitas? Pak D?
Sepertinya sudah cuma sekilas saja, Bu. Sepertinya sudah. Oke, sekilas. Oke. Tadi, kalau yang KA mungkin ada yang bisa membantu. Tadi kan ada yang jawab quintet, gitu ya. Ada yang belajar apa tadi jawab heptet walaupun salah segitu berarti kan Anda sudah tahu paham konsepnya waktu pada saat penentuan multiplisitas. Kira-kira C karbonil ini nanti ketika di sinyal proton dia keluar apa enggak ya? Tidak. Tidak, gitu ya, tidak. Karena apa? Karena dia tidak memiliki atom H, ya. Tolong itu dicatat, tidak memiliki atom H. Kalau dia memiliki atom H, C karbonil kan gak duwe iki, Nduk. Ya kan? Ini dia sudah diikat oleh C yang sini. Yang satunya sudah diikat oleh O. Dia tidak tersisa atom H sama sekali. Berarti kan otomatis dia tidak akan keluar di dalam sinyal proton. Anda ini sebenarnya kalau sudah belajar MRSA ya, analitik ya, terkait dengan NMR. Jadi ya paham. Kayak itu 11 hilang. Oke, kemudian sinyal 1, sinyal 3, dan sinyal 4. Anda bisa lihat, coba dicek di sini. Pada saat sinyal 1 ada CH3, pertanyaan saya, adakah yang bisa menjawab di sinyal C nomor 1, dia memiliki 3 atom H, maka dia ini nantinya ketika multiplisitasnya, dia akan terlihat atau terhitung sebagai apa? Kuartet. Nah, sebagai kuartet. Kuartet. Singlet. Singkat. Sebagai kuartet. Satunya sebagai singlet. Ingat, pada saat Anda belajar multiplisitas itu yang dihitung adalah atom H tetangganya. Ya, atom H tetangganya. Jadi kalau misalkan C yang di sini itu akan bertetangga dengan C yang nomor 2. Di mana C yang nomor 2 itu dia tidak memiliki atom H. Maka otomatis dia akan dengan rumusnya adalah 0 tambah 1. Maka dia itu akan keluar 1 atau yang disebut dengan singlet. Gitu ya. Kemudian atom karbon yang nomor 3. Berarti tetangganya itu adalah atom karbon nomor 4 dan ada yang di nom O, gitu ya. O tidak memiliki atom H, selesai. Dia tidak memiliki atom H, wis, nggak perlu dihitung. Kemudian tetangganya yang C nomor 4 ini, tetangganya 3 yang dimiliki oleh C nomor 4 ini kan atom H-nya ada 3 nih. Berarti rumusnya adalah 3 plus 1, maka adalah 4. Maka dia dibaca apa kalau 4? Kuartet. Kuartet. Dia kuartet. Maka ini itu adalah miliknya C nomor 3. Jadi H3. Nah, proton nomor 3 yang terikat pada atom C. Itu maksudnya. Kemudian yang ini itu adalah yang singlet tadi. Berarti yang H tadi yang punyanya C nomor 1. Kemudian yang hijau gitu ya. Itu adalah tetangganya C nomor 3. C nomor 3 dia memiliki jumlah atom H-nya ada 2. Maka 2 plus 1 keluar 3 yaitu triplet. Nah ini maksud dari pembacaan multiplisitas. Yaitu perhitungan jumlah atom H yang mana dilihat dari atom H milik tetangganya plus 1, maksudnya itu. Ya, tetapi kalau dalam istilah teori adalah suatu pemecahan sinyal menjadi beberapa puncak pada spektrum proton NMR atau karbon NMR. Nanti itu akan dilihat multiplisitasnya. Dan nantinya akan ada yang namanya interaksi kopling antara proton yang berdekatan. Itu biasanya nanti dipakai untuk menghitung Cauchy, misal seperti itu. Itu kalian tidak akan sampai ke sana.
Paham sampai sini ya? Oke, di sini tadi multiplicitas itu ada jenisnya banyak. Ada kuartet, ada quintet, ada sektet, dan seterusnya. Gitu ya. Ini kalian bisa lihat. Nah, ini maksudnya. Pemecahan sinyal NMR karena adanya kopling ya. Rumusnya adalah jumlah H tetangganya. Ini tadi yang saya maksud. Di N plus 1. Kalau misalkan dia tidak ada sinyalnya, kanan kiri tidak ada proton, maka dia nilainya 0. Karena di otomatis ditambah 1, maka dia akan keluar singlet. Dan seterusnya. Seperti itu, saya tidak terlalu panjang juga terkait dengan ini. Hanya dasarnya ya saya berikan informasi seperti itu. Nah ini tadi ya yang tidak terisolasi, tidak memiliki hidrogen karena dia gugusnya terisolasi. Ada doublet, ada triplet, ada kuartet, ada quintet. Ini contoh-contohnya sudah lengkap. Dan ini contohnya juga ada 1,1,2 tribromoetana. Yang bisa lihat nih di sini. 1,1,2 tribromoetana. Ada warna merah dan ada warna hijau. Yang warna hijau dia akan keluar sebagai apa di sini? Halo? Ketika Anda membaca sinyal proton dari warna Ha, yang warna hijau ini, dia akan keluar siapa? Triplet. Akan keluar triplet. Karena apa ini loh, Rek? Es kayak tau warna kan gambar hijau gini, Rek. Maksud gak paham. Dan lagian juga sudah saya infokan. Ini loh, tetangganya hijau ini siapa? Ini ada Ha, ada Hb, ada 2. Berarti kan rumusnya N plus 1 kan? Berarti 2 plus 1, ada 3. Maka dia akan keluar triplet di sini. Kemudian yang ini, berarti kan miliknya dari HB. Ya kan? Karena apa? Karena dia itu tetangganya hanya ada memiliki satu jenis proton, maka 1 plus 1. Jawabannya adalah 2. Maka dia akan keluar doublet. Gitu ceritanya. Ya, paham ya? Ini juga sama nantinya akan keluar seperti ini. Ini beberapa contoh yang harus kalian paham. Oke, sekarang ini tolong kerjakan. Saya tunggu sekitar ya 5 menit ya. Nanti akan saya panggil nama-namanya. Anda harus siap untuk menjawab. Bahkan saya kasih waktu 5 menit dari sekarang.
Oke, sudah ya. Sudah 5 menit ya. Oke, saya panggil dulu gitu ya. Yang A itu dari KA. Nah, saya ada Mirda Nurfadila. Mbak Mirda, halo? Udah dulu hilang ya. Mbak Mirda ada? Kalau nggak jawab, berarti saya anggap nanti, walaupun kuliah kalian, saya anggap nggak masuk ya. Karena tidak ada respon dari Anda ketika saya panggil. Sekali lagi, Mirda ada di sini? Oke, saya anggap nggak ada. Walaupun sudah ada tadi Anda presentasi, presensi ada. Ya, anggap sebagai alfa. Farik ada? Oke, Bu. Oke, Farik nomor 1. Ya, yang A. Oke. Kemudian yang KD itu ada Diah Novita Ningrum. Diah, Diah Novita Ningrum ada? Nggak ada. Oke, saya anggap alfa juga. Zahra Gea Iya, Ibu. ada? Ada. Oke, Zahra Gea. Lah guys, apa lah jawabnya salah lah ya Kak. Apa sih rek? Bu, Masa izin gitu aja wis bertanya. wedi lho. Bu, izin bertanya. Ya? Untuk yang dihitung kan atom H yang bersebelahan di tetangganya kan, Bu. Itu kalau Mm-mm. semisalnya di O hanya tetap dihitung atau cuma berlaku pada karbon aja, Bu? Jadi semisal gini ya, saya contohkan lagi ya. Kisah apa sih tekon ini? Ini yang tanya siapa ini? Gusti, Bu. Gusti. Oke, soalnya nggak tahu. Oke. Misalkan Anda melihat seperti ini. Ini ya. Nah, C karbonil ini sebenarnya itu kan dia tidak memiliki atom H ya. C karbonil ini sebenarnya ketika Anda melihat karbon ini sudah tidak memiliki atom H. Karena kanan kirinya sudah dipakai. Satunya dipakai untuk mengikat CH2, yang ini dipakai double bond untuk mengikat O, kemudian ada atom OH, ya, yang mana dia terikat juga di atom C. Wis tangannya habis. Tetapi ketika diidentifikasi di dalam proton, begitu ya, maka dia akan terlihat posisi di shielding sekali, begitu ya, yaitu di posisi 12, sekian. Itu siapa? Itu adalah miliknya atom H dari OH yang terikat pada C karbonil. Maka dia posisinya itu adalah di shielding. Berarti masih ada singletnya. Nah, berarti kan OH-nya ini terhitung. Begitu. Ya, Mbak. Baik, Bu, terima kasih. Oke, sekarang aplikasikan di sini. Oke, Zahra. Kemudian yang KA lagi, eh, Nizar ada? Nizar? Iya, Hari ini Ibu. dipanggil, ini bisa gak jawab tapi iki piye? Nizar ada? Bu. Oke, tolong jawab nomor 3. Yang C, sorry. Kemudian yang D, Amrina Rosada ini D ya?
Amrina Rosada, sebentar. Saya ini aneh ya sama kelas KD ini. Anda saya tawarin hari-hari kemarin katanya nggak bisa begitu ya karena ada magang dan seterusnya. Sehingga Anda mengatakan bahwa Anda sanggup di hari Rabu pagi. Ya kan otomatis kan kalau 3 jam ya. Ini 2 jam atau 3 jam? 2 jam ya. 2 jaman ya. 2 jam kan berarti otomatis sampai jam 8.40. Hampir jam 9 ini nih ya. Selesai. Nah, itu kok selalu saya panggil nggak ada, begitu ya. Dan itu menghilang. Berarti kan Anda sambi-sambi ya mata kuliah ini. Kalau memang tidak sanggup, kuliahnya itu tolong dicari hari yang benar-benar bisa semuanya. Tetapi harus bisa menjawab semuanya. Tapi kalau diam seperti ini, berarti saya tetap akan berhak untuk menentukan harinya itu apa dan kalian harus menyanggupi. Karena buat apa saya ngomong ngalor ngidul. Terus habis itu ngomong-ngomong sendiri depan laptop, tapi Anda yang tidak memberikan feedbacknya. Gitu. Makanya saya tuh sebenarnya malas kalau online sebenarnya. Jadi tolong jika tidak ada yang memberikan apa ya feedback terkait dengan ini, oke, saya kasih waktu karena mungkin oke lah anggap aja sekarang sudah habis ya waktunya ya Anda mengatakan ini loh Bu sudah habis 2 jam ya SKS-nya ini ya 2 SKS saja ya. Iya, Bu, 2 Iya, SKS. Ibu. Oke, kalau 2 SKS, oke. Anda misalkan, Bu, saya harus magang dan sebagainya. Oke, berarti saya akan membuat latihan ini sebagai tugas Anda yang pertama. Tapi yang saya panggil tadi karena tidak ada jawaban, begitu ya, saya anggap adalah Anda tidak menghargai saya untuk mengajar. Berarti saya anggap alfa di sini. Jadi saya minta ini, saya tunggu nanti sampai jam 12 siang. Jawaban ini itu harus masuk ke drive saya. Jadi nanti saya akan berikan link drive-nya ke masing-masing PC dan itu maksimal link form begitu ya. Maka masing-masing dari Anda harus maksimal jam 12 siang ini dan kalau tidak segera mengumpulkan otomatis tertutup gitu ya link formnya. Gitu ya. Jadi saya buat ini adalah sebagai tugas Anda yang pertama. Karena memang oke saya ini sekarang saya pikirnya 3 jam kayak S3, S2. Oke, ini kalau 2 jam berarti sudah habis. Maka ini sebagai tugas Anda maksimal dikumpulkan jam 12 siang. Dan saya minta nanti minggu depannya lagi kalian harus aktif begitu ya. Saya panggil itu harus dijawab. Kalaupun entah kalian salah jawabnya, itu tidak ada masalah. Daripada Anda dipanggil, tidak ada suaranya, saya anggap Anda tidak hadir dalam perkuliahan hari ini. Gitu. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Tolong ini di screenshot, kemudian Anda kerjakan. Saya tunggu sampai jam 12 siang nanti jawaban dari Anda ini. Nanti kita bahas di minggu depan jawabannya dari ABCDE itu yang benar yang seperti apa. Begitu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.